Perintahkanlah keluarga untuk sholat dan bersabarlah kamu atasnya. Dia sungguh dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah Fatimah. Apa yang disampaikan kepada istrinya, ya Fatimah, sudah sholat kau nak? Yang ditanya, sudah sholat kau nak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sadaqallahu al-'azim. Wa sadaqallahul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy-syahirin was-sabirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat-ayat yang Allah kembali kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di masjid yang kita cintai dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah sekaligus mendengarkan tausiah. Semoga kehadiran kita di masjid yang berbahagia ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiullah. Assalamu alayka ya Nabiullah. Semoga di hari kelak kemudian kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama dihormati Ketua Masjid, semoga Allah memberikan kesehatan selalu dan seluruh pengurusnya, dan juga yang sangat kita hormati Imam Masjid dan para ustaz yang berhadir pada kesempatan ini dan seluruh jemaah. Bapak Ibu tidak kami sebutkan satu persatu. Semua yang hadir
seluruhnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ditanya kepada kita, tidak ada seorang pun yang tak ingin dicintai oleh Allah. Seluruhnya ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada yang dibenci, apalagi dimurkai. Ayat-ayat yang dirahmati Allah, dimarahi tetangga saja, kita sudah tak senang. Kalau kita berpindah, apalagi kalau Allah yang benci, kemana kita pergi? Oleh karena itu, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi, menyukai, mencintai kita semua. Maka dalam kajian tubuh ini kita ambil sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang ditanya oleh sahabat Rasulullah sangat berkeinginan untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang berkata kepada Rasulullah? Yaitu sahabat Ibnu Mas'ud. Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ila Allah. Ya Rasulullah, apakah amal yang paling dicintai oleh Allah? Begitu berkeinginan untuk dicintai oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Qala as-salatu ala waqtiha. Kata Rasulullah, salat pada waktunya. Di dalam hadis disampaikan Rasulullah, salat di awal waktu. Ayat dan ibunda yang dirahmati Allah. Sungguh berbahagia orang yang setiap saat salatnya di awal waktu. Tidak ada yang dalam, tidak ada keperluan, tidak usah kita sebentar lagi dia tidak ada kegiatan dan tidak ada urusan yang penting. Malah melalaikan waktu. Allah tidak suka yang seperti ini. Wa wailul lil mushallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka. Siapa yang celaka? Orang yang melalaikan waktu. Waktu ayat yang dirahmati Allah. Mengapa ini sholat? Karena sholat adalah ibadah yang pertama kali nanti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholatnya baik, maka yang lain ikut baik. Tapi kalau sholatnya bermasalah, maka ibadah yang lain ikut bermasalah.
Begitu pentingnya sholat. Sampai Rasulullah mengatakan as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din. Sholat itu yang ada, barang siapa mendirikan sholat, dia adalah menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad halaka. Barang siapa yang meninggalkan sholat, dia adalah melunturkan agama. Ada lagi muda yang dirahmati Allah, maka kita harus menyuruh keluarga kita untuk melaksanakan sholat. Ketika turun ayat Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Turun ini ayat apa kata Allah? Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah kamu atasnya. Dia sungguh dari kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi rumah Fatimah. Apa yang disampaikan kepada istrinya, ya Fatimah, sudah sholat tahunan. Yang ditanya, sudah sholat tahunan. Ibunda, kalau kita ingin menelepon anak kita, begitu tersambung, apa pertama kali yang ditanya? Apa yang pertama kali ditanya? Sudah makan tahunan. Yang ditanya masalah makan. Kalau sholat, nanti kita nomor berapa? Kita takut anak kita tak makan. Kita takut anak kita tak sehat. Tapi kita tidak tahu kalau anak kita meninggalkan sholat. Ini harus jadi perhatian ayah dan ibunya. Ketika Nabi Shu'aib bertanya kepada anak, "Ma ta'buduna min ba'di?" Kalau aku telah tiada, apakah kau masih mau menyembah Allah atau tidak? Yang ditanya, apakah engkau masih mau menyembah Allah atau tidak? Kalau aku telah tiada, seharusnya ini yang kita tanyakan kepada kita yang ada dalam ini. Kalau tidak, kebalik. Maka ta'kuluna min ba'di. Kalau aku telah meninggal dunia, telah tiada, apakah kalian masih makan atau tidak? Ya kan? Yang ditanya, apa masih makan atau tidak? Maka ajaran Islam itu disampaikan Rasulullah, kalau anakmu umur 7 tahun, perintahkanlah dia sholat. Kalau sudah umurnya 10 tahun tak mau sholat, hukumlah dia. Kalau lanjut, kalau lagi tak mau sholat, apa? Dipukul, tidak. Ada lain-lain. Jangan pakai kopi. Nanti orang sudah ibu sama suami karena tidak mau sholat. Jadi ibu pulang, itu langgar. Tidak semua tak sholat. Tak semua tak sholat. Tengok tu Pak Leman. Kalau itu sholat, nanti kecil semua itu. Sudah nikah atau dengan Leman. Awak sudah yang ada. Ibu, ada lain-lain itu. Merupakan kebahagiaan kalau keluarga kita
sudah mau sholat. Apalagi yang laki-laki suruh ibu pandai merayakan sampai dalam apa tuh kalau apa kemudian itu masakan kesukaan bapak. Ya kita pahalanya dapat uang, dapat pahala menyuruh mengajak untuk sholat. Begitulah pentingnya sampai dikatakan Rasulullah, amalan paling dicintai Allah adalah as-sholatu ala waqtiha. Sholat di awal waktu. Selanjutnya kata Rasulullah subhanahu. Kemudian apa lagi yang Rasulullah? Maka dijawab Rasulullah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Selain ayat dan sunnah, perintah menyembah kepada Allah, setelah itu berbuat baik kepada orang tua. Disampaikan dalam surah Al-Isra, wa qadara alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah menyuruh kita untuk menyembahnya, jangan mensekutukan dengan sesuatu apapun. Setelah itu juga berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Setelah menyembah Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Tidak usah cari jauh di mana keberkahan, letak ridho. Carilah dari orang tua. Kata Rasulullah sallallahu ridho walidain, ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Payah-payah kita mencari kehidupan untuk mendapatkan keberkahan, karena orang tua itu yang disuruh. Minta ridhonya, minta restunya. Tidak ada di dunia ini orang yang berhasil kecuali dengan orang tuanya. Betapa susahnya ayah bunda kita mendoakan kita supaya menjadi sukses. Ayah akan itu. Terkadang gara-gara itu pun mencari nafkah, membosankan kita, harus tinggal ibadahnya kepada Allah. Begitu mulianya ajaran dari Buddha. Apa kata selanjutnya? Wala taqul lahum, jangan kamu katakan mengatakan saja sama orang tua tak boleh. Wala tanharhuma, apalagi kamu menghardiknya, mencemehnya, menghinanya, itu tak boleh. Sampai dikatakan ibu kolot. Masa ibu kolot? Ibu kolot? Ibu dibodoh-bodohkan. Ayah kata-kata sesuai dengan kamu. Kita menghina ayah kita, ibu kita. Apa gunanya? Allah sangat marah. Berapa banyak sudah orang yang durhaka kepada ayah dan ibu, kepada orang tua, apa yang terjadi?
dia disumpah, ada yang jadi batu dan lain sebagainya. Kita kenal dengan Maimunah. Kalau di Sumatera Utara ada Sakura, di daerah-daerah lain pasti ada orang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Tak pernah hidupnya bahagia yang ada dalam hidup. Di zaman Rasulullah, kisah ini juga sering kita dengar. Kisah sahabat Rasulullah yang bernama Al-Qawwah yang dulunya masih muda, sangat patuh dan taat kepada orang tuanya. Apa yang terjadi dengan dia ketika di akhir hayatnya ia tak bisa mengucapkan kalimat qaul la ilaha illallah. Sampai dirinya istrinya menangis. Wahai suamiku, ucapkanlah, berulang-ulang disampaikan, ucapkanlah kalimat qaul la ilaha illallah. Al-Qawwah tak dapat mengucapkannya. Mengapa begini suami saya? Maka disampaikan kepada sahabat, wahai sahabat, coba lihat itu Al-Qawwah, sungguh menyakitkan sekalipun mautnya. Para sahabat datang melihat Al-Qawwah. Kemudian diajarkan kalimat qaul, tapi Al-Qawwah tidak mampu mengucapkannya. Setelah itu sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sahabat Al-Qawwah ya Rasul, mengapa dia dalam keadaan terpaksa maut yang sangat menyedihkan ya Rasul? Dia tak dapat mengucap kalimat qaul la ilaha illallah. Mengapa ya Rasul? Sedangkan dia orang yang masih beribadah. Apa kata Rasulullah? Dia masih punya orang tua. Ya ibunya masih hidup, tidak jauh dari kamu. Kata Rasulullah, sampaikan pesan. Temui ibu, katakan kepadanya, aku ini bertemu dengan si ibu tersebut. Aku yang datang, aku ibu yang datang. Maka pergilah salah satunya tinggal di bawah. Mendatangi si ibu tadi. Setelah bertemu, wahai ibu, disampaikan pesan Rasulullah, ingin bertemu dengan engkau. Apakah Rasulullah atau engkau yang datang kepada Rasulullah? Kata si ibu itu, aku dah yang datang menghadap kepada Rasulullah. Kalau itu mari kita sama datang hadapan Rasulullah. Setelah itu mereka pergi menjumpai Rasulullah. Setelah bertemu dengan Rasulullah, yang pertama kali ditanya Rasulullah, benarkah ibunya Al-Qawwah? Benar ya Rasulullah. Kalau begitu hai ibu, tolong maafkan ibu Al-Qawwah. Banyak dosa dan kesalahan yang telah dia buat kepada ibu, tolong maafkan. Kata ibu ya Rasulullah, Allah akan kelewatan ya Rasulullah. Emang tak peduli sama orang tua ya Rasulullah. Pernah aku dijanjikan diberikan baju baru, malah dikasih baju bekas. Dirinya diberi baju baru, aku dikasih baju bekas. Ya Rasulullah, pernah lagi ya Rasulullah, aku tidak ada dapat makanan. Ketika itu aku suruh orang untuk menemuinya, meminta kepadanya. Setelah bertemu dengan Allah,
Apa dikatakan Allah? Aku tak punya makanan ini hanya untuk anak itu saja. Sampaikan kepada ibu. Sungguh sakit ya Rasulullah. Perbuatan Allah dulunya bagus. Setiap hari bertanya ibu, apakah ibu sudah makan? Ya ibu, apakah ibu sehat? Tapi setelah dia berumah tangga, dia tak kenal sama aku lagi ya Rasulullah. Sampai Rasulullah ikut menangis. Makanya bu, nanti banyak ini memasukkan dagingnya ke dalam neraka. Inilah penyebabnya. Dikongkori nanti, dunia dekat sama orang tuanya, dijauh-jauhkan. Jangan, nanti susah. Tidak ada sebenarnya membantu orang tua. Pernah ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, kalau laki-laki siapa yang paling berhak terhadap dirinya? Apa jawab Rasulullah? Orang tuanya Aisyah. Kami ini ibu, kalau tidak dapat berbakti sama orang tua, jangan merasa surga. Ditanya Aisyah, ya Rasulullah, kalau seorang wanita siapa yang paling berhak terhadap dirinya? Kalau sudah menikah, kata Rasulullah, yang paling berhak terhadap dirinya adalah lakinya. Kalau dia taat kepada lakinya, insya Allah surga bagiannya. Ayah-ayah dan ibu, sebenarnya senang untuk ridho yang meninggal kepada kita. Masing-masing orang tua. Sudah orang tua yang antisipasi, dia berkata, orang tua harus kita bantu. Dulu kan orang tua yang kita. Ini tidak. Datang punya ketua, ditanya kapan pulang. Ya ditanya kapan pulang. Bukan dilayani dengan baik. Udah sebenarnya dapat itu lagi. Kalau kita pandai, wahai ibu, inilah yang diperkatakan Rasulullah. Ketika ini sampai dari Allah, apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, marilah kumpulkan saya pagi. Kecil ibu al-Qamah ya Rasulullah, buat apa saya bakar? Untuk membakar Allah. Lebih baik dibakar di atas dunia daripada nanti dibakar di akhirat. Menanti ibu tadi ya Rasulullah, jangan dibakar ya Rasulullah. Itu anak kandungku ya Rasulullah. Dia dapat dagingku ya Rasulullah. Sebagaimana sakit perbuatan anak terhadap orang tua, tapi orang tua tetap memaafkan anaknya. Apalagi ibu yang sudah susah payah membesarkan anak, maka ibu diberi kelebihan. Ketika ditanya kepada Rasulullah, kepada siapa saya berbakti? Umumah. Sampai 3 kali ibu. Baru kepada ayahnya. Ibu engkaulah wanita yang mulia, derajatmu ditinggikan dibanding ayah. Kamu ngantuk, kamu melahirkan, kamu apa itu?
Begitulah kemudian seperti ibu, maka diperingati hari ini. Belum pernah kita dengar ada hari lalu. Tahap apa yang ada hari ini. Ini kita lakukan jalan-jalan ada di ibu. Ya bu, dari kita 10 dari kita yang besar ini ibu jalan memang hebat. Maka oleh karena itu harus kita berbakti kepada orang tua. Maka kata Rasulullah, amalan paling dicintai Allah setelah sholat awal waktu berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya jam berapa salat? Panjang. 6. Kita lagi sama maksud supaya kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, al-jihad fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah meninggikan agama Allah. Kita membantu saudara kita yang ada di Palestina. Negeri kita bentar lagi mengadakan apa pemilu? Pemilu. Kita harus berpikir itu termasuk jihad kita pilihlah pemimpin yang sayang kepada kita, yang takut kepada Allah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, tapi mencintai kita. Ya Allah, pilihlah. Apa kata Rasulullah? Kita baru pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Jihadul akbar, jihadul nafs. Jihad yang paling besar itu adalah jihad melawan Allah. Jangan gara-gara sombong ada bunda harus korban. Tidak. Karena kita disombong pilih kali ini ada. Semoga apa yang disampaikan Rasulullah, kalau ada yang dilanjutkan oleh itu masuk perkara kepada Rasulullah masih panjang lagi. Tapi 3 perkara ini semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ada kekurangan, maaf atas kekurangan. Kita tutup dengan doa kepada Majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.